Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan perdebatan pada pagi hari ini. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Dolok Mastikul sebagai tim oposisi dan pembicara pertama akan membawakan debat pada pagi hari ini dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak solusi kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Sebelum saya masuk pada perdebatan yang lebih serius, izinkan saya untuk memaparkan beberapa definisi mengenai mosi yang akan saya bawakan. Yang pertama, mengenai sentralisasi dan sentralisasi pendidikan. Sentralisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemusatan, sehingga sentralisasi pendidikan adalah keadaan di saat seluruh peraturan atau sistem pendidikan diatur dan dijalankan penuh oleh pemerintah. Yang kedua, infrastruktur adalah alat atau bahan dan lain sebagainya yang dapat atau mampu menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kesenjangan pendidikan, yang dimana ini memiliki arti adanya unsur perbedaan dalam segala aspek yang diterima oleh siswa dan siswi di dalam sekolah, di daerah tertentu seperti akses pembelajaran, media pembelajaran, atau sarana dan prasarana dalam melakukan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah wilayah 3T, yang dimana ini adalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di Indonesia sendiri terdapat 52 daerah yang menjadi wilayah 3T, yang dimana ini banyak tersebar di wilayah Papua. Melalui definisi yang telah saya paparkan kepada Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sangat menolak keras atas pendapat atau argumentasi yang Bapak Ibu berikan. Mengapa demikian? Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah mengatur pemerintah daerah memiliki wewenang dalam bidang pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, serta sekolah non-formal. Nah, dari peraturan ini dapat sangat jelas kita simpulkan bahwasanya pemerintah pusat tidak bisa langsung mengambil pekerjaan yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah. Karena itu sama saja mengambil kesempatan para pemerintah yang bekerja di daerah untuk mengatasi segala bentuk kesenjangan pendidikan yang ada di daerahnya. Ketika seluruh peraturan, ketika seluruh sistem pendidikan diberikan kepada pemerintah pusat, maka apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi segala bentuk kesenjangan yang terjadi di daerahnya. Lalu, yang kedua, pada tahun 2017, dana untuk membiayai infrastruktur pembangunan di sekolah di seluruh daerah itu sebesar 6,6 triliun rupiah. Seperti yang sama-sama kita ketahui para Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya infrastruktur yang diperlukan untuk pendidikan jarak jauh itu yang pertama ada internet, yang kedua ada jaringan listrik, dan yang ketiga ada akses untuk masuk wilayah tersebut. Pertanyaan saya, dari mana dana untuk memfasilitasi itu semua? Belum lagi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya memfasilitasi para siswa dan siswi di wilayah 3T ponsel atau gadget untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Selain memakan biaya, itu juga akan memakan waktu yang sangat banyak dan sangat besar. Mengapa demikian? Karena pemerintah harus memikirkan banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang mungkin berpengaruh besar dan berdampak besar pada keberlangsungan pendidikan serta perekonomian di negara kita. Yang pertama, pemerintah harus memikirkan bagaimana membuat seluruh siswa di wilayah 3T mempunyai gadget. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya terdapat 52 daerah 3T di wilayah Indonesia. Dari mana dana pemerintah untuk memfasilitasi seluruh siswa gadget untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh? Yang kedua, harus adanya pengembangan pendidikan mengenai internet pada siswa dan siswi. Yang mana ini akan memakan banyak sekali waktu. Mengapa demikian?
kita harus mengirimkan para guru untuk mengajari mereka tentang teknologi informasi dan teknologi dalam menggunakan sosial media, dalam menggunakan ponsel, dalam menggunakan gadget atau ponsel pintar. Kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli ponsel, belum lagi untuk mendanai para guru yang akan dikirimkan ke wilayah-wilayah mereka. Lalu belum lagi pemerintah harus mencari orang-orang yang mau dan bersedia untuk dikirimkan sebagai guru yang dapat mengajar di sana bagaimana penggunaan ponsel. Lalu yang ketiga adalah membangun internet jaringan di seluruh wilayah 3T, yang mana ini akan sangat menambah beban daripada APBN. Selain untuk memfasilitasi infrastruktur yang mungkin dibangun di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, maka dana APBN juga akan disalurkan mungkin untuk mendanai pembangunan internet sehingga dapat membuat pasokan jaringan di seluruh wilayah 3T di 52 titik, maka itu akan sangat membebani Menteri Keuangan untuk mengatur uang agar bisa membangun itu semua. Maka dari argumen-argumen dan definisi yang telah saya sampaikan, saya menolak dengan sangat keras tentang mosi yang diberikan oleh Dewan Juri, bahwasanya pemerintah harus harus mempunyai solusi yang lebih tepat daripada harus melakukan sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Karena itu belum tentu dapat menjadi solusi yang paling baik untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf atas perhatian Dewan Juri. Dan argumentasi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.